إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Iyalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kurang dari seminggu, kurang dari sepekan, insyaallah kita akan berada di bulan Ramadan, yang mana para salafus saleh mereka juga memohon kepada Allah agar disampaikan diri mereka di bulan Ramadan untuk bisa beramal. Dan kita memohon juga untuk itu, dan bukan hanya sekedar sampai, karena udah berpuluh tahun kita sampai Ramadan. Tapi kita minta sama Allah al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, yaitu petunjuk dari Allah. Ketika di Ramadan kita ditunjukin supaya bisa benar gitu Ramadannya, atau lebih baik dari sebelumnya. Al-huda wat-tuqa, ketakwaan yang lebih di bulan Ramadan. Wal-'afaf, yaitu keterjagaan, kehormatan kita, yaitu iffah, diterjaga gitu di bulan Ramadan dari hal-hal yang buruk. Wal ghina, dan tercukupi apa-apa yang seringkali menjadi pikiran banyak orang, dan itu mengalihkan banyak orang dari ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap dengan usia masing-masing, tentu rata-rata jemaah usia di atas saya 10-20 tahun atau lebih bahkan. Kita sudah mengalami puluhan kali Ramadan, bapak-bapak lebih lagi. Tentu dengan berpuluh-puluh kalinya itu kita enggak mengklaim bahwa kita udah senior dalam masalah Ramadan, tetap aja kita masih banyak kurang. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla lamma yaqdima amarah. Tidak seperti yang difikirkan, manusia itu belum menunaikan sepenuhnya apa yang telah Allah perintahkan padanya. Jadi masih muqassir kita ini, masih banyak kekurangan ketika beramal, dan salah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu harus kita akui di hadapan Allah. Dan ini pertemuan terakhir di musim ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lanjutkan insyaallah setelah lebaran nanti kapan kelak. Dan mungkin akan ada kerinduan di antara kita nanti ketika Ramadan kita enggak lagi berjumpa di majelis yang biasanya pekanan kita tunaikan. Masing-masing dari kita sibuk untuk menuju akhirat masing-masing, yaitu di bulan Ramadan insyaallah. Dan Allah Ta'ala telah memberikan hidayah pada kita sebenarnya. Kesadaran untuk mau Ramadan itu sudah bagus gitu. Karena kan banyak orang tahu, tapi kayak nggak mau tahu gitu. Bahkan sebagian persiapannya itu ke kuburan keramat, ke tempat-tempat yang ini enggak gitu. Persiapan amalan yang memang sesuai syariat. Amalan yang memang biasa salaf lakukan menjelang Ramadan, memperbanyak baca Al-Qur'an secara normal. Bukan di tempat-tempat keramat, bukan, itu enggak ada seperti itu. Jadi itu salah, mislead, itu salah arahan. Dan kita udah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan usia sampai sekarang. Dan dekat lagi Ramadan gitu. Yang mana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, ya boleh saya, ini juga kajian tadi pagi juga, dan sangat bagus untuk disampaikan sebagai motivasi. Walaupun ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan seorang salaf, tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mengatakan,
Saumu yaumin min Ramadhana afdalu min alfi yaumin. Puasa sehari pada bulan Ramadan, puasa wajib itu lebih utama daripada berpuasa 1000 hari di luar Ramadan. Dan kita insya Allah punya 29 atau 30 hari, tergantung nanti ya. Hilalnya gimana pas Syawal. Bisa 29, bisa 30 hari. Satu hari puasa menurut Ibrahim An-Nakha'i, dan ini kalimat hiperbola hanya untuk memotivasi, namun hakikatnya Allah lebih tahu berapa lipat gandanya lebih baik. Allah lebih tahu. Ya. Satu kali hari puasa Ramadan itu lebih afdal dibandingkan kita puasa sunnah 1000 kali di luar Ramadan. Enggak ada puasa sunnah di bulan Ramadan, ya ada puasa wajib. Ya. Anggap 1 tahun full kita puasa Daud. Berarti kan selama 11 bulan puasa Daud. Itu kisaran ada 330-an hari. Dan puasa Daud zigzag. 330 bagi 2 berarti 165 hari dalam setahun kita puasa Daud. Sebegitu puasa, dan itu puasa yang berat untuk banyak orang, makanya kebanyakan gak bisa. Ya puasa Senin Kamis saja kita kadang pot-potan puasa Daud ya. Misal puasa Daud deh, yang kata Nabi itu puasa yang terbaik gitu, di antara puasa terbaik. Nah, dilakukan 165 hari dibandingkan 1 hari di Ramadan, value-nya lebih tinggi 1 hari Ramadan. Jauh gitu loh. Makanya kesempatan banget. Diingat-ingat athar ini jemaah. Ini memang bukan hadis, bukan wahyu, tetapi ini kalimat hiperbola dari Ibrahim An-Nakha'i untuk memotivasi orang supaya bahwasanya ganjaran puasa antum di bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada effort antum di puasa-puasa sunnah. Itu baru dan puasanya. Terus dikatakan wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihat. Dan bertasbih di bulan Ramadan, baik siang atau malam, apalagi pas puasa, bertasbih saat itu lebih baik daripada 1000 tasbih. 1000 ucapan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekali subhanallah di bulan Ramadan itu lebih afdal 1000 kali dibanding ini. Ini kalimat sekali lagi, ini kalimat hiperbola, bukan statis harus semang 1000, bukan gitu, bukan. Ini hiperbola aja. Kemudian wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Salat 1 rakaat pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat di luar Ramadan, dan ini umum, entah itu salat sunnah apalagi salat wajibnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dan Anda mengambil ini bukan dari kitab Lataifnya, dari kitab Ustaz Yazid, Meraih Keberkahan Ramadan. Ibnu Rajab melanjutkan, mengingat pahala ibadah puasa dilipat gandakan apabila dibandingkan dengan amal-amal ibadah lainnya, maka puasa di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan pahala dibandingkan ibadah puasa pada bulan lainnya. Jadi pahala ibadah puasa ya. Jadi mau dia ibadahnya puasa atau ya sambil puasa dia zikir, dia baca Quran, dia ngapa gitu, sedekah, itu lebih afdal di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti insyaallah. Karena kemuliaan bulan Ramadan dan disifati oleh Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Bazar besar-besaran, diskon gede-gedean, kortingan dosa gede-gedean, peninggian derajat yang tidak ada juntrungannya, tidak ada endingnya yang Allah lebih tahu. Maka beramal di bulan Ramadan itu harusnya cita-cita yang harus kita gapai. Lebih banyak, lebih ikhlas itu di bulan Ramadan jemaah. Ini tinggal enggak sampai seminggu alhamdulillah. Persiapan dari sekarang, cita-citakan, minta sama Allah supaya sampai di Ramadan nanti dan benar-benar diberikan hidayah dan taufik untuk beramal. Apapun itu. Tentu baca Al-Qur'annya, iya. Puasanya ya iya, puasanya masa enggak gitu kan. Yang enggak puasa ya azabnya besar. Puasa itu pasti. Tapi hal-hal yang sangat dianjurkan seperti membaca Al-Qur'an, sedekah,
dan hal-hal berbuat ihsan lainnya. Nanti puncaknya di malam-malam terakhir, 10 terakhir Ramadan. Apalagi kalau memang itu malam ganjil, Nabi SAW minta taharru, yaitu carilah malam Al-Qadar. Itu sunnahnya, mencari malam Al-Qadar, sunnahnya gitu. Cari malam-malam ganjil itu, di malam ganjil. Itu perintah Rasulullah SAW. Maka di malam Al-Qadar bagi yang i'tikaf banyak beramal tuh di i'tikafnya. Salat sunnah mutlaqah, kemudian baca Quran lah, atau amar ma'ruf nahi munkar lah, atau yang mau ta'lim tapi mendingan lebih afdal baca Quran ketika itu karena momentumnya lebih pas. Ya seperti itu. Ini karena bulan ini bulan mulia, bulan Ramadan, kemudian waktu. Ya kemudian waktu, enggak ada bulan lain selain Ramadan yang semulia ini. Dan ini masih kesempatannya luas, 29 atau 30 hari jemaah. Cuma tetap Allah Ta'ala uji hambanya. Justru sebagian hamba itu malah mundur di hari-hari yang the bestnya gitu loh. Iya beneran, itu realitanya gitu. Beneran. Awal-awal Masya Allah, ya kita syukuri kan kalau misalnya awal-awal penuh Masjid Muhajirin. Penuh. Kita seneng, enggak kita ejek tuh orang, enggak yang datang, tumben lo datang, enggak kita gituin, malah nanti dia mundur lagi gitu. Kita bersyukur gitu. Udah belagak pilon aja, enggak usah ngeliatin dia, takutnya kalau dia diliatin sama kita, takutnya dia keke sendiri, ya diliatin, malu ah. Udah biarin aja, syukur-syukur dia datang. Udah biarin ya. Orang-orang yang misalnya yang memang enggak pernah ke masjid gitu. Udah alhamdulillah banget. Tapi kan kenyataannya udah 5 hari, 10 hari, ya udah mulai ada kemajuan dan progres. Ya. Nah itu baru di situ ya, Masya Allah nih. Nah makin kemari, makin ke 10 terakhir, nah itu mulai kayak ada seleksi dari Allah Azza wa Jalla siapa-siapa yang mau sungguh-sungguh. Jadilah orang-orang itu, gitu loh. Jadilah kita orang-orang itu yang tetap istiqomah sampai akhirnya. Bahkan kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu terefleksikan dengan akhirannya dia juga. Jangan cuma awal doang getolnya. Tapi memang iman itu bisa naik bisa turun. Ya kita jangan merasa aman juga, mentang-mentang abong-abong kita udah nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Saya bisa kok nanti sampai 30, bentar bisa jadi ada fitnah, bisa jadi ada godaan, kita nggak tahu. Nggak kenal usia kalau gitu mah. Ya bisa aja ada tiba-tiba Allah uji di tengah Ramadan, apalah gitu, cinta dunia atau apa, sehingga mulai kita malah mundur, malah hilang. Terus 10 terakhir malah nggak ada. Itu bukan mustahil terjadi pada sekalipun saya atau siapapun. Nggak ada yang menjamin. Makanya kita minta sama Allah pertolongan. Jangan merasa diri kita, pasti saya gini. Enggak, jangan pastiin diri. Minta aja sama Allah. Gitu, karena yang membuat kita itu bisa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang secara acak ya saya ambil dari kitab rahimahullah, kitab Ustaz Yazid rahimahullah taala. Puasa Ramadan itu dari sahurnya aja udah berkah. Dari sahurnya aja, padahal kita belum mulai puasa. Kata Nabi SAW, di sini ada sahabat Rasulullah SAW mengatakan, aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW di rumahnya. Saat itu beliau sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sesungguhnya makan sahur ini adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan sahur, makan sahur. Sunnah memang enggak wajib, sahur itu enggak wajib, yang wajib puasanya. Ya situ kalau enggak mau sahur enggak apa-apa gitu kan. Maksudnya enggak apa-apa, enggak dosa, cuman ya rugi, berkahnya kurang. Kemudian kata Nabi SAW di hadis lain, tahsaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan.
Dan keberkahan itu ada di tiga sisi jemaah. Pertama sisi waktunya. Karena waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Itu waktu Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan melihat dan mendengar siapa-siapa yang minta padanya, berdoa, istighfar padanya. Itu waktu yang berkah. Mustajab buat doa. Itu waktu sahur tuh. Itu satu, dari waktunya udah berkah. Dua, dari makanannya yang disediakan untuk sahur, itu makanan berkah. Maka Nabi bilang, sahur kalian. Sesungguhnya sahur ini berkah, yaitu makanannya berkah. Padahal nasi padang, padahal makanan mikiran istri dadakan itu berkah. Enggak dilihat dari apa makanannya selama halal dan diniatkan buat makan sahur, berkah tuh makanan. Ketiga, perbuatan dan amalnya itu amalan yang berkah. Maka umumnya orang yang tadi udah sahur, puasanya lebih afdol daripada orang yang memang sengaja enggak sahur. Kecuali yang ketiduran itu maklum ya, dimaafkan ya, enggak apa-apa. Enggak, orang yang malas sahur ngapain sih? Itu sunnah doang, itu ngeremehin. Itu puasanya kadang-kadang kualitasnya kurang dibandingkan orang yang memang udah sahur karena dia melaksanakan apa yang Rasulullah SAW melaksanakan. Jadi berkah dari tiga sisi, waktunya ya, zat makanannya ya, dan juga perbuatannya juga iya berkah semua. Kayak kata Nabi SAW di hadis lain. As-sahuru akluhu barokah. Sahur itu memakannya adalah berkah. Jadi perbuatan makan itu perbuatan yang berkah. Berpahala berarti. Nah, ketika disebut perbuatan ini perbuatan berkah, itu berarti perbuatan tersebut akan memberikan impact di tetapnya pahala dan istiqomahnya amal. Jika kita, amalan antum itu berkah, itu memberikan impact di tetapnya pahala dan limpahan pahala dan istiqomahnya amal. Gitu, itu namanya amalannya berkah. Fala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, walaupun cuman minum seteguk air, walaupun cuma segitu, jangan tinggalin. Misal kita bangun ya, dadakan nih menjelang azan, dikit lagi azan. Kan kita parameternya azan, Pak. Ya, 1 menit lagi nih. Ya, nyalain istri enggak bangunin. Padahal istri udah gerak-gerokin dari tadi, kita aja yang ngorok, kan. Jadi suara ngorok kita mengalahkan suara gerak-geroknya istri. Nah, misalnya, enggak dibangunin sih, udah 1 menit nih ngambek gitu suaminya. Udah nih Pak, maka minum, udah minum. Walaupun seteguk air. Tuh, saking apa? Saking berkah gitu. Walaupun cuma seteguk tempatnya minum. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Kenapa tetap kudu minum? Sunnah ya, enggak wajib, tapi baiknya minum. Kenapa tetap kudu minum? Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Walaupun cuma minum, kayak saya nih saya contohin minumnya kayak gini, Bu. Bismillah. Kayak gitu. Terus ngopi dulu. Sahur ngopi ya. Itu rasanya gimana tuh sahur ngopi ya? Hah? Mantap ini. Pahitnya sampai ke Merauke waringnya. Mantap ini. Buat belajar enak nih. Oke. Kata Nabi dalam hadis lain, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlil kitab adalah pada makan sahurnya. Itu yang membedakan. Mereka mungkin ada yang puasa. Dan emang di Yahudi ada yang lagi puasa. Bukan sekarang. Yahudi itu ada beberapa hari yang memang itu hari raya mereka, hari selebrasi mereka, yang itu puasa mereka. Puasa, bener puasa. Tapi bedanya mereka enggak kayak kita metodenya. Sahurnya mereka enggak tahu gimana. Kita punya metode sahur, punya sahur. Beberapa bulan lalu itu ada hari apa saya enggak ingat ya, karena itu hari raya Yahudi, bodo amat sebenarnya namanya. Cuman
Itu di hari raya tersebut banyak orang Yahudi yang memang nginep di sinagog mereka. Nginep, ngumpul di sana, nyanyi-nyanyi, ya biasa kan ibadah mereka Yahudi atau Nasranian. Juga mereka ya ngumpul lah gitu, dan mereka lagi dalam keadaan fasting, puasa di daerah Manchester, United Kingdom, Inggris. Kemudian ada dua orang Muslim atau satu orang Muslim yang nembakin orang-orang Yahudi ini. Ini berapa bulan lalu, Pak? Booming di Eropa, Pak. Kalau di Indonesia enggak booming karena enggak ada urusan kita tuh. Itu terjadi. Cari aja di berita di UK, di Manchester, di sinagognya kan ada di Manchester tuh kan ada berapa sinagog termasuk di negeri Inggris. Populasi yang cukup banyak Yahudinya ada di Manchester ada. Ya. David Beckham itu sebenarnya Yahudi, Pak. David Beckham itu Yahudi. David Beckham itu orang Yahudi, bukan Kristen, dia Yahudi dia. Kan dulu di Manchester United. Tapi klub sepak bola Inggris yang memang dimiliki orang Yahudi betul-betul itu Tottenham Hotspur. Itu klub Yahudi sebenarnya. Sampai situs Yahudi, situs yang kerjaannya memvalidasi ini Yahudi atau bukan, saya pernah membaca dalam situs itu. Ketika Tottenham Hotspur itu Yahudi banget. Tapi saya nggak tahu dari mananya gitu Yahudinya. Padahal kayaknya kelihatan biasa aja. Tapi emang mungkin ownernya atau klubnya. Chelsea dulu juga Yahudi banget gitu. Dulu ya, ketika di manajerin nama ada seorang Yahudi namanya Avram Grant namanya. Terus misal itu. Nah, mereka tuh punya puasa juga di hari raya mereka gitu. Nah, pas di hari mereka puasa, dan itu tuh masa-masa Gaza masih konflik sama Israel, itu dibombardir Gaza itu. Awal-awal perdamaian berapa bulan lalu itu. Walaupun perdamaian versi negara Israel kan kayak gitu, tetap aja dikhianatin. Nah, banyak kan protes di Spanyol, di Prancis, di Itali, negara-negara barat itu banyak orang-orang yang bangkit untuk melawan Zionis, Israel gitu, Netanyahu. Akhirnya kan terjadi ceasefire, yaitu gencatan senjata sebentar. Nah, di momentum itu kemudian terjadi hari raya Yahudi apa namanya nggak tahu nah. Dan di Manchester beberapa sinagog itu orang-orang Yahudi ngumpul di situ. Kesempatan ini ada orang Muslim yang mumpung lagi pada ngumpul, gua tembakin gitu. Gitu. Jadi ya, mati berapa orang gitu, 6 atau berapa orang mati. Dan ana setiap hari ngikutin BBC, Pak. Dari BBC lokalnya sampai BBC radio, beragam radio. Beberapa orang Yahudi itu mereka kalau ada satu orang keluarga mereka meninggal, Pak, itu sedihnya kayak kehilangan miliaran, Pak. Dan itu sudah dinobatkan dalam Al-Quran. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Mereka tuh orang-orang itu sangat pengen banget untuk apa? Hidup gitu loh, dunia banget. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuhzazim minal azab. Mereka tuh berharap bisa hidup 1000 tahun di dunia ini. 1000 tahun di dunia ini. Maka satu orang meninggal di antara mereka itu kayak sedih banget. Mungkin karena tahu habis itu ke neraka kali ya. Jadi sedih banget gitu. Oh, kayaknya sedihnya pakai ada hari kematian, hari ini, terus nangis tuh kayak tulus banget nangis tuh. Kan itu kan meratap namanya. Ya, itu orang-orang mereka. Kalau kita misalnya nih kehilangan Ramadan, barulah itu nyesel atau gimana? Kalau ini kehilangan orang, ya udahlah. Qadarullah ma syafa'ala, selesai dah. Nabi SAW aja ketika mau wafat cucunya, itu enggak sampai meratap nangis atau gimana nyalahin ini itu, subhanallah enggak. Ya, begitu mereka. Dan bagi mereka nyawa mereka itu tinggi nilainya, sementara nyawa non Yahudi enggak ada apa-apa gitu tuh. Gampang banget bagi mereka mungkin membunuh anak-anak kecil, orang muslim gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi Ahlul Kitab juga ada puasanya termasuk Yahudi. Tapi pembeda yang paling signifikan, kita itu ada sahurnya. Kita ada sahurnya. Sahur paling enak apa, Pak?
Ya apa aja yang ada gitu kan ya. Kalau bapak-bapak nggak ribet, yang penting buka puasa ada gorengan itu aja udah. Sama lontong, sama sambal kacang. Kalau bisa agak pedesan dikit gitu. Itu kalau nggak gitu tuh kayak nggak puasa. Ini kayak lagi makan iseng aja nih kayaknya. Oke, kita lanjut ke tema lainnya. Kalau pas sahurnya berkah, bukanya juga gitu Pak. Ya, Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya di setiap waktu berbuka puasa Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu pada setiap malam. Semoga Allah Ta'ala bebaskan kita dari api neraka. Allahumma amin. Di waktu fitr di sini maksudnya iftar, buka puasa. Di setiap waktu buka puasa ada yang Allah Ta'ala bebaskan dia dari neraka. Jadi ada yang Allah Ta'ala ampuni. Semoga itu termasuk di antara kita, dan itu terjadi di setiap malam, berarti di setiap apa? Di setiap maghrib, di setiap buka puasa. Enggak, kan ada hadis palsu tentang itu Pak. 3/10 apa? 10 pertama adalah ini, 10 ini adalah pembebasan, 10 ini ada gitu. Itu hadis palsu. Ya enggak benar, itu biasa di khutbah-khutbah banyak tuh. Tapi itu bukan hadis sahih, itu palsu. Ya itu di bulan Ramadan. Nah, di innalillahi tabaraka ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya di setiap siang dan malam pada bulan Ramadan Allah memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan sebagai penduduk neraka. Hadis yang tadi tentang 10 itu hadis munkar, bukan hadis palsu ya, hadis munkar. Dia udah lemah, bertentangan sama hadis sahih. Gitu. Hadis sahihnya apa? Setiap hari Allah Ta'ala membebaskan orang-orang dari api neraka. Tapi hadis lemah tadi, hadis dhaif, sangat dhaif tadi, itu membagi 10 rahmat, 10 pembebasan, 10 ini. Ini bertentangan dengan hadis sahih, karena hadis sahihnya apa? Bukan 10 doang, hadis sahihnya setiap hari, kullu yaumin wa lailah. yakni fi Ramadan, di Ramadan setiap hari dan setiap malam. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabah. Dan mereka itu di setiap hari itu, setiap malam dan siang itu mereka masing-masing memiliki doa mustajab. Artinya antum doa sebenarnya kapan pun di waktu puasa, di waktu Ramadan itu sebenarnya dijawab sama Allah. Berarti ini waktunya apa ya? Kayak 1 bulan full itu betul-betul combo semua. Apa Masya Allah lah gitu. Maka kalau misalnya di antara azan dan iqamah sepertiga malam terakhir pas buka puasa itu makin mungkinan lagi kuatnya posibilitas diterimanya dan dijawabnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Tsalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, al-imamul adil, imam yang adil. Imam di sini baik imam pemerintahan, imam otoritas otonomi daerah, negara, hakim, pengadilan, itu imam di sini, qadhi dan semisalnya, hakim. Atau imam di sini laki-laki yang memiliki anak lebih dari 1 atau istri lebih dari 1. Ini imam. Karena adil berarti kan harus ada komparasi antara bawahan. Gitu. Itu namanya adil. Ya, kalau cuma 1 doang, ya nggak disebut adil gimana ya? Cuma 1 doang, ya udah gitu-gitu aja. Tapi adil itu misalnya punya anak 2, ya. Atau kalau misalnya istri lebih dari 1. Nah, imam yang adil ini doanya tidak ditolak. Tapi yang adil, karena untuk berbuat adil di sektor manapun itu sulit Pak, tidak mudah. Apalagi punya anak perempuan lebih dari 1. Sampai Nabi SAW bilang, barang siapa punya 2 atau dalam riwayat lain 3 anak perempuan, itu mereka bisa menjadi perisai penghalang daripada api neraka buat bapaknya. Itu ada hadisnya Pak. Coba saksikan sekarang yang punya anak perempuan lebih dari 2 atau 2 minimal, ada Pak? Ada ya? Itu bisa menjadi modal. Dan paling pusingnya itu
si bapak ini punya anak perempuan 5 atau lebih, perempuan semua tuh. Udah istri perempuan, anaknya perempuan semua lagi. Berantem terus. Kan gitu anak perempuan tuh. Yang kecil diribetin, digede-gedein. Suatu ketika ada seorang alim punya anak perempuan banyak. Saking kecewanya dengan banyak yang perempuan, dia mendambakan pengen ada penerus dari laki-laki. Ini perempuan semua anak-anaknya. Sampai dia intimidasi tuh istrinya. Dia omelin tuh istrinya. Suatu ketika meteng dia, istrinya apa? Hamil, bunting gitu. Meteng kayak binatang ya. Terus dia ancam-ancam istrinya, awas ya kalau misalnya perempuan lagi gitu. Marah, istrinya kan gak tahu apa-apa loh, bukan saya yang ngatur gitu kan. Itu dulu. Kalau sekarang kan bisa USG, bisa diprediksikan sama dokter. Terus Allah kasih hikmah kemudian. Suatu ketika bapak ini bermimpi. Dia kayak mau dicelupin ke neraka. Tiba-tiba anak-anak perempuannya itu langsung nutupin gitu. Ngejaga dia sampai dia gak jadi ke neraka. Itu mimpi yang berbekas banget. Akhirnya dia minta maaf sama istrinya. Bilang, udahlah anak perempuan aja lagi kata dia. Karena memang dalam hadis anak perempuan 2 atau apalagi 3 itu bisa menjadi perisai tameng yang menghalangi kita dari neraka kalau kita itu sabar nafkahin mereka. Tapi kok dibuang anak perempuannya baru itu enggak, itu yang calon kena azab itu ya, naudzubillah min dzalik. Jadi waktu berbuka dibebaskan, doanya dijawab. Ini al-imamul adil pertama. Ya 3. Yang imamul adil yaitu orang yang dijawab doanya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, as-shaimu hina yuftir. Doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka. Ini global mencakup puasa sunnah atau puasa wajib. Bismillah. Di sini kita tekankan di keluarga masing-masing jemaah. Kalau misalnya kita buka sama keluarga, anak, istri, keluarga itu. Ajarin anak-anak doa. Jangan biarin mereka nonton. Setidaknya 15 menit sebelum buka puasa. Saya nggak tahu kalau jemaah masing-masing mungkin karakter keluarganya beda-beda ya. Kalau kita kan dulu zaman-zaman 90-an atau sebelumnya kita pantengin tuh TV sama iklan-iklannya tuh. Iklan sirup yang biasanya nipu kita. Ya, ada yang buka duluan gitu. Ketipu terkecoh sama beduknya ikan sirup. Memang kurang adab memang ikan sirup itu. Udah pas buka kemudian dia minum sirup, enak banget itu, makin ini mungkinan kita kan kayak pengen. Kalau sekarang kan emang nggak harus nonton TV. Sekarang ya tinggal nunggu aja masjid azan. Sebenarnya kita ajarkan anak-anak kita doa. Walaupun ini anak masih balita atau SD, walaupun dia nggak tahu harus doa apa, nggak apa-apa. Yang penting ngikutin niru orang tuanya doa. Nanti kita meninggal wafat, ini anak bakal terus itu. Ini anak bakal ingat dia diajarin doa pas buka puasa. Ini anak bakal ngisi doa-doa pas itu. Pas waktu dulu kecil, dia nggak tahu, paling taunya Robbana atina fid dunya hasanah gitu paling. Ya, karena belum hafal banyak-banyak doa. Tapi karena gerakan itu dan tradisi itu yang memang itu sunnah dilakukan oleh keluarganya, bakal nanti ngikut nanti. Walaupun bandel tuh anak nanti, siapa tahu Allah kasih hidayah. Walaupun bandel tuh anak, mungkin dia akan diam-diam minta sama Allah pas sudah remaja, pas sudah kita udah wafat. Tuh ajarin tuh Pak. Ini salah satu sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan walaupun di masjid sekalipun. Oleh DKM, oleh apa. Coba lihat di masjid rata-rata. Pas bukber nih. Saya nggak tahu kalau di Muhajirin bukber ada nggak sih Pak? Nggak ada ya? Ya kalau ada pun sendiri gitu. Oh ya, udah pada buka ya. Kalau misal bukan di masjid, di Muhajir di mana? Masjid pada umumnya. Biasanya kalau makanan udah banyak tuh brerotnya. Ngobrol. Kita yang mau doa malah gak enak asing sendiri. Yang lain pada ngobrol. Dilihatin, cie lagi banyak masalah nih kayak doa nih.
Jadi kayak asing beda sendiri gitu loh. Sabar bang, sabar. Itu yang doa jadi jadi kayak gimana gitu. Kayak lagi masalah gitu kan. Emang masalah ada betul. Padahal sunnahnya emang kita tuh ketika zikir, doa, minta sama Allah. Itu tuh momentum itu. Bukan ngobrol. Ya politik ngobrol kapan kayak gitu. Jangan ke saat itu. Karena itu shaim hina yuftir, ketika mau buka itu doanya mustajab. Kalau pas lagi makan kan susah doa. Kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, air, kurma selesai, langsung doa. Nah kalau sekarang, bakwan comot sini, gorengan comot sini, nggak ada sempat doa. Makanya sebelum buka puasa tuh minta sama Allah. Gitu. Yang ketiga da'watul mazlum. Doanya orang terzalimi. Ini sebenarnya udah azan belum Pak? Belum ya? Yang ketiga doanya orang terzalimi itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Kemudian gembira pas buka puasa itu juga sunnah. Gembira pas buka puasa itu juga sunnah. Sebagian gembira pas hari raya itu juga sunnah. Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, maksudnya puasa Ramadan, ada dua kegembiraan. Pertama, idza aftara fariha. Satu, ketika dia berbuka puasa ia bergembira. Yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Ketika dia ketemu dengan Allah Ta'ala nanti, dia bergembira dengan amal puasanya. Nah di sini ikhwan, idza aftara fariha, ini ada dua maksud. Maksud pertama, dan ini yang lebih umum, yaitu di puasa apapun, mau puasa sunnah atau puasa wajib. Ketika seorang hamba puasa, dia terus buka puasa, senang enggak Pak? Itu wajar dan itu sunnah. Karena ada dalilnya. Itu wajar dan dia mendapatkan pahala atas senangnya itu. Senangnya bukan karena semua menu lengkap. Kalau itu senang duniawi itu manusia fitrah aja deh. Enggak, senang di sini senang karena alhamdulillah saya puasa dan saya membukanya dengan baik gitu. Itu udah amal ibadah. Senangnya aja udah ibadah. Kalau senang doang, kadang-kadang natural. Adapun kalau senang karena segalanya ada, jenis gorengan semua masuk gitu. Ya. Agar-agar dengan segala warna ada. Ini kalau ini senang di sini enggak masuk ibadah sih kalau ini mah. Terus habis itu cendol ada cendol gitu. Cincau. Wah, cincau enggak ada. Ya, enggak ada cincau. Misalnya ini hanya masa dunia aja. Ya kolak gitu kan. Dan juga senang pas hari raya Idul Fitr itu sunnah. Maka senang pas hari raya Idul Fitr itu berpahala. Tapi biasanya seorang yang soleh itu dalam kolbunya ada dualisme perasaan. Antara senang karena emang sunnah di hari raya dan antara sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan. Begitu. Oke. Setelah azan silakan kalau mau ada yang bertanya juga. Baik, sampai sini ada yang bertanya jemaah sekalian? Ya, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tapi di luar tema yang tadi boleh Ustaz? Boleh Pak. Mengenai mustahik zakat. Mustahik zakat. Ya, pada Ramadan lalu di dekat masa. Afwan Pak, bentar. Zakat apa dulu nih? Zakat mal dan zakat fitrah. Oh ya, oke. Jadi pada Ramadan lalu kan ada musolah baru dekat rumah saya membentuk panitia zakat. Ya. Saya di antara anggota sebagai anggota. Nah, ketika mau pembagian zakat mal ini ada mengusulkan di antara mustahik adalah anak-anak santri yang lagi nyantri di luar kota. Yang lagi nyantri di pesantren luar kota. Oke. Nah, itu diusulkan untuk diusulkan oleh Bapak. Oleh panitia. Oke. Salah satu anggota panitia mengusulkan itu. Kemudian terjadilah Adu argumen. Adu Beda argumen. pendapat. Saya termasuk yang tidak menyetujui gitu. Tidak menyetujui. Akhirnya karena tidak ada narasumber yang kuat,
diajaklah kami ke salah satu ustadz yang lumayan beken di daerah sini, karena waktu itu belum ada ustadz yang mengajar di musola itu gitu. Iya. Akhirnya menurut ustadz itu bahwa itu juga termasuk mustahik. Mustahik yaitu di dalam Ibnu Sabil katanya. Gitu. Kemudian akhirnya Sebagai apa, Pak? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Bukan, masuknya ke fisabilillah. Iya, tapi menurut saya itu Ibnu Sabil. Enggak, Ibnu Sabil bukan itu. Tapi terusin aja, Pak. Ya. Kemudian akhirnya ya sudah gitu, kan diberikan. Nah, tapi efeknya selain juga diberikan dari warga yang anaknya lagi nyantri gitu. Ya cucu ustadz itu juga 5 orang masuk gitu kan. Cucu siapa? Cucu ustadz itu yang dimintain pendapat, walaupun dia lain RW gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar santri-santri yang lagi pondok di pondok pesantren itu juga sebagai mustahik? Kemudian pembatasan wilayahnya itu mana saja gitu. Masih. Iya. Bagus banget pertanyaannya. Kejadian kayak gini ini Indonesia banget. Ketika fatwa keluar ternyata khawatirnya ada nepotisme kadang-kadang. Itu sudah ada sejak bulan Mei 98 atau sebelumnya. Jadi gini, Anda enggak bermaksud ini bercanda aja soal ustadz itu, Anda bercanda aja. Enggak bermaksud itu. Cuman kayak gini udah biasa sih. Kita enggak tahu tuh ustadz emang ada tendensi tertentu apa enggak dengan fatwa itu. Yang sahih adalah talibul ilm yang memang tidak mampu untuk meneruskan atau mengadakan peralatan dan fasilitas belajarnya itu mustahik. Yang tidak mampu untuk meneruskan atau memfasilitasi pembelajarannya, ya mustahik. Ya. Dengan kategori fisabilillah, bukan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang lagi safar, terus habis itu keputus bekalnya, walaupun dia kaya di rumahnya. Nah, itu Ibnu Sabil, beda lah Pak sama ini. Itu ustadznya mungkin salah lafal. Yang benar kan fisabilillah. Di surat ini ya Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Bukan, belum tentu fakir kan? Masakin, bukan miskin juga. Amilina 'alaiha, bukan yang mengurus zakat secara formal, bukan. Mu'allafa qulubuhum, yaitu orang tertentu memang baik karena baru masuk Islam atau memang orang ini supaya kezaliman itu tidak dilakukan gitu loh olehnya, ya, maka dikasih uang zakat gitu. Wa fir riqab, yaitu ada budak tertentu, dan al-gharimin, orang yang berhutang dan enggak bisa bayar bukan karena malas. Dan fi sabilillah wa ibni sabil. Fi sabilillah dan ibni sabil ini beda. Ya, fi sabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah, baik yang jihad fisik atau jihad ma'nawi seperti penuntut ilmu yang fokus di nuntut ilmu, iya itu boleh dizakatin zakat mal, tapi sebagian ulama mengerucutkan kalau memang dia kurang mampu. Adapun kalau dia mampu, orang tuanya nafkahin, itu jangan. Karena itu sama dengan menutup pintu pahala orang tuanya dong. Ya kan orang tuanya kan mampu nafkahin dia. Ya kan? Mampu nafkahin dia buat apa? Belajar. Ya udah. Seperti itu. Dan itu pun untuk fasilitas apa? Fasilitas belajarnya. Baik, mungkin makan rutinnya bisa, pakai MBG misalnya. Tapi itu ada permainan politik sih, jadi enggak usah deh. Kalau itu mah enggak bisa dicontohin MBG kalau itu mah. Pokoknya untuk fasilitas anak ini, kalau MBG kan dia kan masuk ke pemerintah daerah. Enggak, kalau ini kan individual. Kalau kita mau zakatin tuh anak yang belajar ke individunya, bukan ke pemerintah terus diurus aja individu, jangan, itu malah nanti kepotong-potong dong buat biaya-biaya ini itu. Nah, jadi ini ke anaknya, kamu SPP berapa misalnya gitu. Begitu. Maka ini berhak boleh dengan zakat mal, tapi bagi yang memang fasilitas untuk belajarnya agak kurang dia. Ibnu Sabil beda lagi, Ibnu Sabil. Kalau saya pikir sih enggak usah. Enggak usah. Terus kemudian
Apa? Masalah wilayah. Wilayah nggak ada ini, nggak ada batasan wilayah. Selama ya wilayah nggak ada batasan. Bukan maksudnya gini, di RT saya RT 7 ada panitia, Ah? di RT 6 ada panitia, jadi dapat semua gitu. Enggak ada. Artinya siapa yang berkewajiban, panitia yang mana yang berkewajiban memberikan? Enggak wajib aja juga enggak mesti, cuma juga itu choices, pilihan aja Pak. Enggak harus dari RT ini, enggak ada RT itu. Misal RT ini emang punya panitia, terus ada pesantren, ada ini, dari RT lain nyumbang ke pesantren itu atau ke itu enggak masalah. RT yang sini jangan tersinggung non itu, gitu loh. Itu enggak ada limit Pak untuk penyaluran zakat selama tidak diatur oleh pemerintah, maka enggak dilimit untuk aksesnya atau kesiapannya. Dan enggak perlu izin Pak RT atau sowan dulu sama panitia RT, enggak ada kayak gitu Pak. Kecuali kalau pemerintah menata dan mengatur hal ini baru ya kita ikut pemerintah. Tapi kan pemerintah membebaskan. Mana yang lebih berkewajiban memberikan bagian zakat itu, tempat dia tinggal atau tempat dia mukim atau tempat dia anak orang tuanya ngajar gitu, gimana? Itu saya nggak bisa ini karena nggak ada batasan itu Pak. Itu namanya berkewajiban, itu tergantung konteksnya. Itu anak apakah dekat sama orang tuanya apa enggak, itu kan beda-beda. Apakah memang teritori tersebut ada enggak dana zakat atau enggak, kan beda-beda. Saya nggak bisa ini. Enggak, itu bebas aja Pak. Kalau Bapak kan mungkin mikirnya gini, karena ini RT sini harusnya RT sini yang urus, jangan RT lain gitu, misalnya gitu ya. Mungkin maksudnya gitu ya. Artinya gini, kalau memang RT lain kan banyak yang nuntut gitu. RT lain gimana? Banyak RT lain yang nuntut juga gitu. Nuntut apa nih? Nuntut dibagi. Hah? Minta bagian supaya bisa nyalurin. Misalnya Oh, kok gitu? RT 7 saja. Tapi banyak juga anak santri yang di RT sebelah pada minta juga gitu. Oh, anak-anak santri yang dari RT lain juga gitu. Bahkan RW juga minta juga ntar gitu. Ini namanya mental Indonesia. Ya, seperti itu kenyataannya. Ini namanya Nusantara, kalau gini mah saya bingung. Iya betul. Jadi kalau biasanya nih, nggak semua ustadznya ngajar di 1, 2, 3, 4 ya di tempat itu dia minta gitu kan, buat cucunya, buat ponakannya yang itu kenyataannya begitu. Tapi insya Allah yang ngajarnya muhajirin nggak gitu Pak. Cuman kalau Bapak berkenan saya kasih nomor rekening bisa. Ya, aduh. Bapak ngomongin realita sih, jadi saya susah. Sebagian ustadz emang gitu Pak. Jadi kadang makanya fatwa kadang tergantung kepentingan ya. Walaupun saya nggak tahu nih ustadz siapa, maunya apa, wallahu alam. Tapi memang ya ustadz juga butuh uang, butuh ada sisi nepotisme kadang-kadang. Ini karena didikan dahulunya gini, namanya kegus-gusan atau karena anaknya ustadz atau keturunan ustadz atau saudara ustadz, kemudian harus diistimewakan. Ini yang harus seorang dai itu bebas dan merdeka dari penyakit semacam ini. Gak boleh seperti itu. Jangan abong-abong, kalau bahasa Batawi itu abong-abong gitu. Mentang-mentang gitu, enggak ada privilege tertentu dalam hal ini, kecuali kalau memang murid-muridnya memang kesadaran diri untuk membantu, itu silahkan. Tapi enggak dari ustadznya yang mempropagandakan itu untuk atau memfatwakan itu demi kemaslahatan anak buah atau keturunannya atau siapa gitu, enggak. Itu ada emang seperti itu, ada ustadz kampung terutama kayak gitu. Ya hindari yang kayak gitulah Pak. Sebaiknya kita tidak get involved dalam masalah itu gitu Pak, karena syubhatnya banyak, kepentingannya banyak. Mendingan kita mundur beneran Pak. Bapak panitia atau gimana? Kalau bisa sih nggak usah Pak, karena zakat itu berat loh Pak. Penyalurannya itu tanggung jawab Pak. Kalau zakat fitr masih lebih mudah Pak, karena emang yang ngerebutin emang orang miskin biasanya. Kalau zakat mal yang mental miskin walaupun kaya juga ngerebutin. Gitu. Padahal zakat mal itu juga belum tentu besar kadang-kadang.
Tapi kalau udah mental miskin, yang kecil pun dicari-cari. Iya, daripada nanti di akhirat ditanya-tanya, takutnya salah keputusan, kita termasuk dia tercantum namanya di filenya Epstein, misalnya. Padahal kita nggak ikutan gitu kan, tapi tercantum di emailnya. Ayo kan ya, jadi sebaiknya sih saya sarankan Bapak step back aja Pak. Kalau emang kayak gitu ya, ada kasus gitu, supaya di akhirat ringan urusannya. Ya. Dari gerakannya Bapak juga mau nanya Pak? Enggak? Dari cara duduknya juga mau nanya? Iya. Nanti habis ini Pak ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada dua berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan di jam-jam golden time buka puasa Ustaz. Di jam-jam? Golden time, ya maksudnya waktu mustajab berdoa misalkan menjelang buka puasa. Pertama saat misalkan dia memiliki maisa kerjaan, jualan misalkan, berjualan makanan berbuka puasa. Sementara karena memang itu pencahariannya, otomatis kan agak terganggu ya Ustaz, itu untuk pertama. mau berdoa susah ya. Betul. Terus kemudian yang kedua adalah persiapan seorang ibu rumah tangga. Ini harus saya alami sendiri gitu. Artinya menjelang, taruhlah misalkan menjelang 15-10 menit menjelang berbuka puasa itu masih nguplek aja Ustaz di dapur seperti itu. Nah sementara anak-anak-anaknya ya biasalah megang HP dan sebagainya walaupun tidak lihat TV gitu ya. Nah kondisi yang seperti itu tuh anak bingung untuk gimana ininya gitu. Betul, itu udah habit gitu loh Ustaz, dan apalagi berkait dengan masalah 10 hari terakhir gitu. Udah nyari tiket lah apalah buat nyari mudik. Tiket Ya seperti itu. Nah, yang seperti ini gimana ya Ustaz ya? Nasihatnya Ustaz, seperti jazakallah ya Ustaz. Bisa Pak sebenarnya. Walaupun nggak selalu ya, walaupun nggak setiap hari, tapi bisa diubah. Benar-benar diubah. Kita ya kalau bisa kita dagang di luar. Betul-betul 10 menit sebelum buka puasa close the door udah. Bisa berani gak gitu. Soal rizki itu ada dari Allah ya. Dan ya kadang memang orang sampai mepet-mepet maghrib ada yang beli, tapi cobalah kita close aja. Betul-betul fokus, saya mau buka puasa dan pengen mengamalkan sunnah gitu. Pengen dalam keadaan baik buka puasanya. Ya nggak dalam keadaan buru-buru setelah ini dagangan terus tiba-tiba buka puasa. Coba, itu sebenarnya bisa. Cuman kadang karena kita udah biasa kayak gitu modelnya, terus-terusan aja. Seolah-olah nggak bisa diubah. Bisa banget. Keluarga juga gitu. Yang tadi emaknya masih nguprok di dapur, sebenarnya itu bisa 15 atau 10 menit. Karena udah mindsetnya rekaman dari dulu tuh kayak gitu berulang. Jadi seolah-olah nggak bisa, sebenarnya bisa. 15 menit lah sebelum ini. Udah stop, udah makan udah tersedia. Nah ibu, misalnya kalau bapak kan misalnya di kantor atau baru pulang atau gimana kan mungkin belum ada di rumah. Sekarang tugas ibu lah yang anak-anaknya harus dididik. HP disita dulu ntar misalnya. Udah kita doa minta sama Allah sesuatu gitu. Kalau tadi bapak bilang emang sih nggak nonton TV, cuman emang ada, malah kadang lebih parah pada HP pada TV. Kalau TV kan satu panel aja gitu kan ya. Kalau HP kan beda-beda channel, kita nggak tahu dia nonton apa. Kata anak, saya lagi nonton orang lagi doa gitu misalnya. Itu. Terus yang terakhir bapak tanya Pak apa ya terakhir? 10 hari kan semakin hilang justru. Karena pulang kampung gitu ya. Iya itu. Fokus gitu loh. Betul nggak fokus. Tapi gini. At least minimal malam-malam tetap dihidupkan dengan ibadah walaupun dia dalam keadaan safar atau dia di kampung. Nah, kalau misalnya dia di kampung di malam Al-Qadar, dia tetap beribadah dan tetap dapat pahala malam Al-Qadar walaupun enggak i'tikaf. Memang agak berkurang, tapi begini. Kita memang punya tradisi yang beda dengan orang Arab zaman dahulu. Banyak dari kita itu melakukan ibadah lainnya di akhir Ramadan karena mengambil kesempatan liburan dengan silaturahim ke orang tua, ke saudara di kampung. Itu termasuk ibadah juga. Jadikan itu ibadah. Gitu. Memang ada beberapa asatidzah yang menyayangkan tradisi kita ini, tapi Anda bukan termasuk yang seperti itu. Anda pribadi menganggap bahwasanya
silaturahim di waktu-waktu itu ya memang tradisi, cuman bisa diniatkan ibadah dan bisa beramal, bisa menjadi pahala besar insyaallah. Dan bisa diintegrasikan sebenarnya antara silaturahim pulang kampung dengan beramal di Lailatul Qadar. Enggak berlawanan kok, enggak berlawanan. Berlawanan itu ketika kita pengen pakai pakem salafus soleh, yaitu super full ketika i'tikaf. Yaitu mulai dari tanggal 20 sore sebelum maghrib udah masuk masjid dan baru pulang pas hari raya lebaran Idul Fitri 10 full. Itu salafus saleh dulu gitu. Sekarang kalau ada yang mau kayak gitu sok silahkan di Muhajirin. Anekin nggak ada. Marbot aja nggak, bahkan marbot aja untuk masang mikrofon aja nggak bisa kadang-kadang. Nah tuh susah nyari yang 10 hari full tuh sekarang juga jarang, orang itu nggak banyak. Ada, cuman nggak banyak. Ya jadi ya parsial aja etikafnya. Kita mungkin nggak bisa perfect seperti dahulu kala para salafus soleh karena siklus hidup kita udah berbeda. Itu dimaklumi insyaallah. Ya gitu. Pak silakan Pak. Sedikit nggak Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, setiap bulan Ramadan itu kan sholat tarawih kan dilaksanakan untuk di Indonesia nih setelah sholat Isya. Iya. Kalau memang kita pada malamnya ini setelah kita sholat tarawih, Tarawih. tapi malamnya kita masih Tahajud. tahajud itu lebih utama sendiri-sendiri atau berjamaah lagi Ustaz. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tarawih di masjid sama jemaah sampai witir selesai. Nanti tahajud sendiri Pak. Sendiri aja. Di seperjamuan terakhir sendiri. Kalau kita mungkin pas biasanya kalau pas waktu itikaf itu kan kita rame-rame di musola atau di masjid gitu. Itu pilih Pak. Kalau memang ada 2 kloter, Bapak pilih mau yang di awal waktu habis Isya atau di sepertiga terakhir, pilih aja yang mana. Boleh ini, boleh itu. Kalau mau dua-duanya boleh, cuman witirnya 1 kali aja. Iya. Gitu, boleh. Enggak, maksudnya lebih utama mana, sendiri-sendiri atau berjamaah? Yang Yang kedua tadi, yang pertama kan sudah ditutup witir. Iya, betul. Masih ada rame-rame mungkin berjamaah maksudnya yang jam 2 gitu, nanti kan ada jamaah baru nih. Sampai mereka witir juga gitu. Kita mungkin ambil 8 rakaat. Jamaah atau sendiri-sendiri itu? Kita misalnya ambil 8 rakaat, apakah itu lebih afdol bareng mereka atau kita sholat sendiri? Kalau itu karena kita udah berjamaah tadi sendiri mungkin lebih afdol. Karena kita kan udah tarawehan tadi. Terus kita mau sholat sendiri sesuai dengan kehendak kita mungkin lebih afdol. Tapi kalau yang tadi di habis Isya kita belum tarawehan, terus pas jam 2 atau jam 3 ada yang tarawehan versi ini, ya lebih afdal jemaah dong. Gitu. Jadi tarawih itu memang boleh di waktu seperti yang terakhir boleh. Begitu. Ya mau nimbrung dua-duanya juga boleh asal sekali aja witirnya itu gitu. Seperti itu, wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.